Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, untuk sesi pertama ini kita dengarkan dan kita cermati kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah Bapak Jairin Salim Syariah Hukum. Untuk Bapak Jairin Salim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat perwakilan pengurus besar Perguruan Tarekat Hak Naksabandi Bapak Hermi, yang terhormat pengurus wilayah beserta jajarannya, yang terhormat pengurus cabang Kota Pontianak, mungkin ada perwakilan dari Tuburaya dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Perguruan Tarekat Hak Naksabandi Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini kita pada hari ini memperingati hari ke-7 Bapak Guru Pembimbing kita yang telah meninggalkan kita selama-lamanya. Untuk itu mari kita kirim Al-Fatihah sebelumnya. Summa ila roh Bapak Guru Pembimbing Kiai Syekh Agus Kamil Al-Fatihah Habibullah, sahabat roh Bapak Guru Pembimbing kami Kiai Haji Syekh Agus Kamil Al-Fatihah Habibullah bin Ahmad Hamid Al-Fatihah. Baiklah, untuk selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, beliau wafat pada tanggal 2 November 2023, tepatnya pukul 19.25, dengan mudah. Dan saya berharap dan merasakan beliau itu masih, karena saya selalu dekat dengan beliau. Untuk itu kita, sebagaimana disampaikan Bapak Guru, hubungan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun iman yang ke-6 itu ada baik dan buruk. Hubungannya dengan rukun Islam, kita ikhlas menerima keputusan Allah. Memang kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Tepatnya tanggal 2 September beliau, lebih kurang 2 bulan, itu yang sudah yang agak berat untuk beliau, itu cobaan-cobaan. Jadi itu kita jelaskan. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan guru musik kita kemarin hari yang ketiga, bahwa pesan beliau untuk halqah zikir itu tetap dilakukan. Oleh karena itu kita lakukan sesuai dengan jadwal yang seperti biasa dilakukan, yaitu setiap hari Senin malam Selasa, kemudian setiap hari Selasa malam Rabu, kemudian setiap hari Rabu malam Kamis, dan setiap hari Kamis malam Jumat, dan setiap hari
Sabtu malam Ahad. Jadi 1 minggu 5 hari itu tetap kita lakukan bersama. Oleh karena itu pesan beliau, jangan sampai alkah kita ini dengan meninggal beliau lalu berkurang. Kita harus istiqomah sebagaimana ilmu yang kita dapatkan ini. Ilmu ini ilmu yang dahsyat luar biasa. Jadi kita sesuai jadwal zikir kita seperti semula sebelum ada petunjuk-petunjuk dari pengurus besar. Dengan meninggalnya beliau ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perguruan terikat hak nasabandi, akte notaris Agus Kamaryadi, sarjana hukum NKM nomor 17 tanggal 29 April 2020 bahwa Bahdal Mursyid sesuai dengan pasal 9 ayat 5, Badan Mursyid diangkat dan diberhentikan oleh Mursyid dan bukan merupakan pengurus perguruan terikat hak nasabandi di semua tingkatan. Oleh karena itu kita bersabar dan istiqamah dengan tidak adanya Badan Mursyid di Mursyid cabang Kota Pontianak, dan zikir kita sesuai dengan jadwal seperti semula. Dalam pasal 9 ayat 6, Badan Mursyid bertanggung jawab kepada Mursyid dan dalam melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan berkoordinasi dengan pengurus besar perguruan terikat hak nasabandi. Jadi Badan Mursyid ini bukan kita yang menunjuk, ini betul-betul Mursyid. Jadi ilmu dari langit. Semuanya kalau ditunjuk, saya sendiri tidak mau ditunjuk. Ini guru batin, berat sekali. Tapi kalau saya ditunjuk, dan mungkin juga mengaku seperti itu. Jadi kita tunggulah dan kita tetap berzikir sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Kemudian masalah acara syukuran kita tahun 2023 ini, tepatnya 24 Desember 2023, itu sudah yang ke-21. Jadi perguruan terikat hak nasabandi Kalimantan Barat ini di bawah Badan Mursyid Bapak Kiai Haji Syekh Agus Kamin Al-Fatah Habibullah ini sejak tahun 2002. Jadi sudah dewasa 21 tahun. Oleh karena itu kita sudah banyak senior di sini. Jadi zikir kita tetap dilaksanakan dan dipimpin imam sholatnya dan dipimpin zikirnya dengan jemaah yang sudah senior secara bergiliran. Jadi insya Allah kita sudah siap untuk melaksanakan hal itu. Jadi masalah syukuran ini saya ingatkan bahwa ini sudah tinggal 1 bulan lebih gitu ya. Jadi kita harapkan sukses apa tidaknya acara syukuran kita ini tergantung dari bapak-bapak yang menginfakkan sebesar 15.000 per bulan. Jadi 1 tahun 150.000 dan akan digunakan untuk awal tahun 2024 untuk milad yang ke-64 sekitar bulan Maret atau bulan April. Dapat informasi bahwa untuk milad tahun 2024 di pusat itu pada saat Lebaran kedua. Jadi 7 hari setelah kita Idul Fitri langsung kita Lebaran kedua. Itu dapat informasi. Mungkin ada perubahan nanti ada informasikan lebih lanjut. Kemudian kami rencana pengurus dengan kita ini batal tidak ada, jadi kita
mengadakan rapat pengurus rencana insya Allah pada tanggal 19 November 2023 hari Ahad. Jadi banyak sekali yang kita bahas di sini, termasuk acara syukuran, termasuk pembuatan tambah untuk makam Pak Guru itu nanti kita laksanakan. Nanti kita diskusikan, mungkin ada di antara kita ini ada insinyur desain, jadi saya harapkan itu bisa membantu untuk bagaimana bentuk apa itu nanti di sebelah sana ini nanti dapur kita kasih porselen di atasnya dan kaca supaya terang gitu. Jadi untuk takziah nanti kita lebih mudah. Itu rencana tanggal 12 kita akan mengadakan rapat, banyak sekali yang kita bahas nanti. Jadi pengurus diharapkan nanti di undangan untuk dapat hadir untuk membahas demi kelancaran dan kebersamaan kita, kedudukan kita di sini sebelum keluar dari Bapak sama di Kota Pontianak. Selanjutnya kami atas nama pengurus wilayah, cabang maupun anak cabang mengucapkan kepada seluruh jemaah yang telah memberikan pelayanan fardu kifayahnya sampai pemakaman. Hanya Allah yang bisa membalas lebih baik. Jadi kemarin itu sangat kompak sekali saya lihat. Saya memang ya guru kita kan, dan saya pun tidak mampu untuk pada hal beliau itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari Bapak Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Jering Salim Sayanatu. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Berikut ini marilah bersama-sama kita dengarkan menguatkan dalam Melayu Pontianak. Tausiah yang disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Jainuddin. Kepada Bapak Ustaz Jainuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa Din wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Barat, itu Bapak Jainuddin Salim beserta seluruh jajaran-jajarannya. Yang saya hormati perwakilan pengurus pusat, yaitu Bapak Helmi. Yang saya hormati pengurus cabang, anak cabang, anak ya, dari cabang sampai ke anak, nanti sampai kepada titik. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara saudari yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh dengan rasa duka,
sudah tidak terasa Bapak Guru padahal musik kita telah meninggalkan kita. Kurang lebih sudah 7 hari dia meninggalkan kita. Tentunya banyak kenangan-kenangan beliau, nasihat, arahan, bimbingan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan selama-lamanya. Semangat juang beliau dalam mengembangkan ilmu hak ini, dalam mengembangkan ilmu syahadah ini di bumi Kalimantan Barat ini sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah pejuang yang sangat angkuh, memiliki dedikasi yang sangat tinggi, yang belum pernah kita temukan orang seperti sosok beliau. Beliau adalah merupakan panutan kita, contoh kita. Sekarang beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sekarang kitalah melanjutkan perjuangan beliau, menghidupkan ilmu syahadah ini bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena ilmu syahadah ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Ilmu para nabi-nabi Allah, ilmu para aulia-aulia Allah. Inilah pakaian-pakaian orang-orang yang sukses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu inilah jalan kembali. Ilmu inilah yang akan menyampaikan kita kembali berjumpa kepada liqa Rabbi, berjumpa kepada Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Kita bukan habis sampai ke teori, tapi sudah sampai ke tingkat praktek. Ilmu teori tidak ada artinya. Praktek itulah yang membuat jiwa kita suci, bersih, akan kembali kepada Tuhan Zat yang Maha Suci. Kalau Pak Salawat juga teriring salam, tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ahli keluarga beliau, kepada sahabatnya, pada pemimpin Muslim, sehingga sampailah kepada kita. Berikutnya yang setia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Sebenarnya pada malam hari ini sangat berat. Tauziah pada malam hari ini saya rasa sangat berat, karena permintaan dari Pak Zairin, Ketua Umum, Pak Jayudi, tolong sampaikan tauziah tentang kematian. Ini kan berat nih. Kenapa saya katakan berat? Yang menjelaskan ini belum mati, tapi menjelaskan tentang kematian. Ini kan berat namanya. Sesuatu yang belum dialami, yang belum dirasakan, tapi harus dijelaskan. Nah, artinya kita bukan menjelaskan tentang kematian, mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa kita juga akan mengalami yang dinamakan kematian. Sesuai dengan dalil firman Allah, kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap yang diberi nafsin, siapa saja yang dialirkan napas, siapa saja yang diberi napas, suatu saat
kita akan putus napas. Napas itu harus kembali kepada sumbernya. Hanya dikatakan setiap yang bernyawa, itu makna umumnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siapa saja pejabat, baik dia presiden, DPR, rakyat biasa, ya, pengusaha, siapa saja tidak akan bisa lepas dari kematian. Karena kematian ini wajib datangnya kepada kita. Siapa saja tidak akan bisa menghindar dari kematian. Kematian bukan harus ditakuti atau dihindari, tapi kematian itu harus dipersiapkan. Tentu karena kematian ini harus dipersiapkan. Apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Karena kematian merupakan suatu rahasia. Ya, kematian merupakan wajib datangnya kepada kita. Tentu sangat rugilah dia sudah tahu bahwa dia akan mati, tapi tidak pernah mempersiapkan apa bekalnya untuk menghadapi kematian. Karena siapa saja yang diberi alirkan napas, yang diberi napas, ya, suatu saat aliran napas itu akan terhenti. Suatu saat aliran napas itu akan terputus. Karena napas ini ada ujung dari perjalanan napas itu sendiri. Maka di dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi yang dibimbing oleh Bapak Guru Kiai Haji Agus Karmin Al-Fatah Habibullah, ya, beliau selalu menuntun, membimbing kita bagaimana perjalanan napas, ya, karena napas ini ada ujung dari perjalanan, ada pelabuhan terakhir napas itu. Maka sering Pak Guru mengatakan, hidup napas karena anpas, hidup anpas karena tanapas, hidup napas karena nupus, hidup nupus karena asma. Itulah tempat kembalinya napas. Perkara ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Bukan hanya dengan teori saja, tapi betul-betul full praktek. Tidak praktek, tidak full praktek, tidak ada kemauan, tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan yang kuat, dia tidak akan menemukan perjalanan-perjalanan itu. Perjalanan itu akan kita dapatkan, bukan cerita, bukan berdongeng, tapi cerita itu akan kita rasakan kalau kita benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Melalui metode tarikatullah, melalui teknik berzikir yang benar, kita akan menembus alam-alam di luar alam dunia ini. Karena tidak mungkin orang bisa menembus alam hakikat tanpa melalui perjalanan tarekat. Syariat untuk kehakikat harus melalui tarekat. Tarekat inilah merupakan cara, metode, ya, kita untuk bagaimana bisa masuk ke dalam alam yang disebut dengan alam hakikat, alam hakikat diri. Karena alam hakikat diri itu adalah haknya Allah, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu hai manusia ada milikku, ada rahasiaku. Rahasiaku adalah berasal daripada aku. Karena dia berasal daripada Allah, wajib kita kenal. Kita mengambil kata-kata Pak Guru Agus, ya, wajib kita kenal. Karena man arafa nafsah faqad alfa rabbah. Barang siapa tak mengenal hakikat dirinya, jangan harap dia akan berjumpa dengan Tuhan. Man ahabba lika Allah, ahabballah lika.
Barang siapa senang berjumpa dengan Allah, ahabballah lika'ahu, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Melalui metode tarikatullah ini, kita melaksanakan zikir dengan ilmu, ya. Karena kebanyakan tarekat hanya habis sampai ke bibirnya saja, hanya habis sampai ke lafaznya saja, tapi tarekat tidak mampu untuk membawa jiwa kita kembali kepada liqa'i Rabbi, berjumpa dengan Tuhan kita. Amatlah rugi, amatlah capek sesuatu yang dilakukan sia-sia. Berzikir, tapi sinyal tak nyambung. Ilmu inilah mengajarkan kita untuk memperkuat sinyal. Karena apa arti zikir itu? Apa arti suara yang keras tapi sinyal tidak nyambung? Maka di dalam wadah ini kita memperkuat sinyal. Hanya dengan sinyal itu kita akan mampu menembus lapisan-lapisan langit. Ya, kita akan mampu menembus sesuatu yang tak pernah dijangkau oleh orang-orang umum. Inilah ilmunya. Jangan cari lagi di tempat lain. Ilmu ini sudah ada dengan kita. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ilmu ini, kita praktekkan, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga benar-benar ilmu ini membuktikan bahwa kebesaran Allah sebagaimana yang didapatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah merupakan suatu hal yang mustahil, ya, karena ilmu kita ini adalah ilmu para nabi-nabi Allah. Ilmu ini adalah ilmu para wali-wali Allah. Tentu perjalanan kerohanian baginda Nabi kita Muhammad SAW akan sama persis kita dapatkan. Cuman berbeda orang, berbeda pelaku sejarah. Tapi ilmu inilah yang diwarisi seorang guru wali yang mursyidah, seorang wali pembawa gelombang kali buhur. Karena seorang wali pembawa gelombang kali buhur itulah wali yang wadis. Kenapa cari-cari yang lain lagi? Kenapa kita melirik sana, melirik sini? Sementara ilmu yang ada pada kita sudah sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kenapa itu tidak terbukti? Karena Pak Guru sering katakan, Pak Budullaha mukhlisina. Karena ibadah kita tidak dengan hati yang ikhlas. Ya, keikhlasan itulah merupakan proses awal di dalam kita bisa menempuh perjalanan makrifat itu. Jadi Bapak Ibu ini sudah kemana-mana ya. Tapi tidak apa ya, kita mengingatkan kembali supaya apa? Tumbuh semangat, tumbuh motivasi, tumbuh power dalam diri kita bahwa ilmu ini bukan ilmu biasa-biasa saja. Ilmu ini bukan ilmu abal-abal. Ilmu inilah yang menghantarkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Jadi dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah tentunya harus melalui proses tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Dari alam tabi'i, alam hidupi, alam rohani, bahkan sampai ke suatu tingkat yang tertinggi ada alam Rabbani. Mau cari apa lagi? Ya, dalam perjalanan napas di tabi'i kita sudah dapatkan dari 1 sampai 7.
Sir tabi'i sudah kita dapatkan. Nah, kalau zikirnya memang sama, tidak ada bedanya. Ya, zikir jaharnya tidak ada beda, tapi sirnya tingkatannya berbeda. Karena Tuhan bukan sesuatu, Tuhan tidak sama dengan sesuatu, Tuhan bukan makhluk. Tentu untuk mencapai kepada diri zat yang maha suci itu, tentunya kita harus memahami apa yang dikatakan syir itu. Ya, di dalam perguruan tarekat Haq Naqsabandi kita ditanamkan, diajarkan tentang bagaimana ya di dalam tabi'i itu dengan melaksanakan zikir sir, baik di tabi'i, hidupi, rohani dan rabbi. Semua itu adalah perjalanan napas kita sampai akhir dari perjalanan itu. Di sana Allah falaula iza balagatil khulqum, apabila nyawa-nyawa kamu ini semua sudah berada di tenggorokan, wa antum inamidum tanjurun, pada saat itu kita semua tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah mengenal apa itu hakikat diri. Karena terminal awal kita harus kembali kepada hakikat diri. Lenyap kepada hakikat diri, hakikat diri akan kembali kepada Rabbi, Tuhan semesta alam. Kembali kepada Rabbul Izzati. Maka Rabbul Alamin harus kembali kepada Rabbul Izzati. Rabbul Alamin itu artinya Tuhan daripada sekalian alam. Tuhan alam itulah hakikat diri kita. Hakikat diri kita akan kalah lenyap kembali kepada Rabbul Izzati. Selesai urusan kita di alam dunia. Di sinilah wadahnya. Di sinilah tempat kita menggali ya ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jiwa itu suci, berasal daripada Allah suci, maka dia akan kembali kepada Tuhan yang maha suci. Kalau jasad mudah kita mensucikannya ya Bapak Ibu saudara-saudari. Cukup kita beli sabun, ya sabun terserah kita memilih sesuai dengan selera kita. Ya, ambil air, cuci jasad, selesai urusan. Tapi perkara batin ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Perkara batin ini perkara suci atau tidak suci. Maka Allah akan memanggil jiwa yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa, hai napas-napas yang sudah tahu berzikir kepada Allah. Nafsul mutmainnah, napas yang sudah suci, napas yang sudah terhubung kepada Allah. Irji kata Allah, tak perlu kau minta mati. Tuhan akan memanggil orang-orang yang sudah tahu, sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses kematian. Karena jiwa yang suci itu, irji kata Allah, datang bila Rabbi, kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Dengan reda Allah, Allah reda, kita pun ikhlas melepas milik Allah itu, mengembalikan kepada sumbernya. Karena itu bukan hak kita, bukan milik kita, hanya hak pakai saja. Kalau itu sudah kita pahami, sudah kita sadari, betul-betul kita ini adalah mayat yang berjaya. Tanpa dengan rahasia Allah, tanpa dengan milik Allah, manusia ini adalah bangkai, mayat. Karena ada zat yang hidup di dalam diri yang mati ini, maka yang mati ini menjadi hidup, dapatlah melihat, mendengar, berkata-kata, beraktivitas di alam dunia ini. Karena ada milik Allah itu. Sementara kita tidak pernah ke tempat guru berbayar kontrak. Berapa banyak sudah karunia Allah, nikmat Allah ya, yang Allah telah berikan kepada kita semua, tapi tak pernah sedikit pun kita tahu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Agungkan nama Tuhanmu, baik secara lisan maupun secara kalbu, hati kita. Ya, lisan melalui zikir jahar. Dengan hentakan-hentakan zikir kita bisa menembus lapisan-lapisan. Ya, dengan hentakan zikir itu kubah masjid itu akan pecah. Maka terbongkarlah kuburan jasad ini. Ya, faiza kubur sirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Apabila kuburan itu sudah dibongkar, tahulah kita ya apa yang sudah kita perbuat. Maka membuka dinding-dinding itu, membuka hijab-hijab itu bukan perkara gampang. Sering Pak Guru katakan, inilah nasihat-nasihat Bapak Guru yang sering beliau sampaikan. Ya, tidak ada kata lain yang sering kita dengar. Jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Kenapa ada kata-kata seperti ini? Artinya ada sekat, ada pemisahan. Ya, ada batasan-batasan. Ya, maka barang siapa tidak bisa keluar dari yang mati ini menuju kepada yang hidup, maka dia belum pernah dikatakan orang mukhlisi dalam hukum. Karena syarat untuk beribadah kepada Allah, kita harus masuk ke dalam. Karena Allah di Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai di hari pembalasan. Berarti apa? Kita harus masuk ke suatu dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itulah dimensi orang-orang yang telah beriman. Siapa orang yang telah beriman itu? Orang-orang yang telah tertanam ke dalam kalbunya dua nur iman dan nur kitab. Dengan dua alat itu manusia akan mampu menembus langit dan bumi. Dijelaskan Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya. Hai golongan jin dan golongan manusia, tembuslah lapisan langit itu. Apa kata Allah selanjutnya? Sesungguhnya kau tidak akan pernah mampu menembus lapisan langit itu, kecuali kata Allah, Allah beri lagi solusi, Allah beri lagi jalan, kecuali orang yang memiliki suatu kekuatan. Kekuatan itu, power itu, itulah ilmu yang sekarang ada pada kita. Karena dua nur itu sudah tertanam ke dalam kita. Nah, ada nur iman, ada nur kitab. Itu dijelaskan Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kata Allah, aku wahyukan kepada Muhammad Al-Quran itu. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa iman itu. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa kitab Allah itu. Kitab Allah itu adalah cahaya yang tertanam ke dalam kalbu kau itu semua. Aku pilih, kata Allah, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Itu bukan pilihan manusia. Ya, itu betul-betul pilihan Allah. Bagi orang-orang yang benar-benar yang bisa menyambungkan kepada Allah. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah, itulah yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beliau itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Ya. Beliau itu telah menunjukkan jalan untuk cara bermakrifat kepada Allah. Tampak beliau semua ini, bumi ini gesang, bumi ini gelap. Manusia hidup dalam keadaan buta walaupun matanya melek, tapi batin hatinya gelap buta. Dengan cahaya nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu yang telah ditunjukkan oleh seorang mursyid ataupun perwakilan mursyid atau badal mursyid, maka mata yang buta itu akan menjadi terang bercahaya. Karena tidak mungkin akan kita mampu untuk kembali kepada Allah tanpa mengenal rahasia diri yang Allah titipkan kepada kita. Rahasia itu adalah asma Allah. Asma Allah ketika dia jahil jadilah roh. Roh jahil jadilah nafas. Nafas ini nyata
jadilah batang tubuh manusia. Ketika sudah menjadi batang tubuh tak mengenal asal kejadian. Sangat hinalah orang-orang yang hidup tidak mengerti keluar masuk jalan nafas. Man akhrajan nafas min ghairi dzikri fa huwal mayyit, kata Nabi. Barang siapa keluar masuk jalan nafasnya tidak tahu berzikir, tidak tahu ujung dari perjalanan nafas ini, maka mereka itu adalah pada hakikatnya mayat. Kenapa mayat? Itulah karena mereka itu tak memahami, tak mengerti. Karena dia sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Maka nafas dan nafsu itu sedikit saja. Kata-kata nafsu, nafas. Apabila nafas tidak terhubung kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka dia menjadi nafsu. Nafsu inilah yang membentengi hijab kita sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Sudah tahu dunia ini menipu, kenapa mau kena ya? Tapi bukan artinya kita tinggalkan dunia. Dah, aku tak perlu lagi dunia. Pandailah anak istri cek duit. Karena aku mau fokus untuk kembali kepada Allah. Salah. Tidak seperti itu. Ya. Kesenangan dunia ini Allah titipkan kepada kita sebagai sarana jalan untuk kembali kepada Allah. Sarana-sarana inilah kita manfaatkan untuk kita bisa kembali kepada Allah. Maka metode tarikatullah, metode zikir nafas, ya, itulah metode awal kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Tidak akan mungkin kita kembali suci kalau kita tidak pernah mensucikan jiwa kita. Dengan apa mensucikan jiwa kita? Dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir, yang sudah menerima ilmunya, mungkin tidak terlalu sulit untuk memahaminya, tapi berat sama sekali untuk mengamalkan. Karena pengamalan ini bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Pengamalan itu bukan hanya berkumpul ramai-ramai di sekretariat, tapi lebih fokus, jadi sungguh-sungguh, ya, kita mengamalkan yang ilmu. Tapi kalau memang mampu, ada waktu, ada kesempatan, hadirlah kita di perguruan kita ini. Hidupkan halqa zikir, ya. Nah, sini ada senior-senior kita, Pak Sumardi. Dia sudah tak diragukan lagi semangat beliau, ya, perjuangan beliau juga. Pak Helmi, Pak Budi, ikutilah arahan-arahan beliau, nasihat-nasihat beliau. Karena Pak Guru pembimbing kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Beliau-beliau inilah yang harus kita jadikan panutan. Ya, kalau punya waktu, kesempatan, hadirlah sini. Jangan mentang-mentang Pak Guru dan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Semangat kita berzikir makin menurun. Itu mungkin Pak Guru di sana bersedih melihat keadaan kondisi kita. Jadi kita beribadah itu disebabkan karena seorang guru. Zikir itu lakukanlah semata-mata murni mencari keredaan Allah. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Nah, idza zakartani syakartani. Apabila hamba ingat kepadaku, itulah hambaku yang tahu bagaimana bersyukur kepadaku. Idza rasyatani kafartani. Apabila hambaku tidak tahu bersyukur kepadaku, itulah hamba yang kafir. Apa itu kafir? Orang-orang yang tertutup mata hatinya, terkapar, kan bahasanya terkapar. Terkapar itu artinya tertutup mata hatinya, tidak ada cahaya di dalam kalbunya. Sehingga zikir pun tak akan membawa bekas, zikir pun tidak akan
apalagi merasakan syuk di dalam beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya tidak panjang lebar pada malam hari ini, cuman karena diberi tugas ini, sebenarnya juga masih ada senior-senior kita yang lain, macam Pak Hil dan yang lain juga. Cuman karena dipintanya tak bisa lagi ya, kita sampaikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apa yang kita mampu, yang kita miliki sedikit ini sampaikan. Karena kulil haqqa walau kana murad. Katakan yang hak itu walaupun ballighu anni walau ayat. Katakan walaupun satu ayat. Tapi satu ayat ini inilah sangat dasar dan sangat luar biasa. Langit dan bumi ini tercipta daripada satu ayat. Karena ayat-ayat Allah itu ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa yajhadu zalimun illa sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu, kata Allah. Tiada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kalau kau ingkari ayat Allah yang di dalam dada itu sebagai alat penghubung, sebagai alat penyambung untuk kita mengabdi beribadah kepada Allah, itu tidak ada, tidak kita miliki, ya, tidak kita fungsikan, maka amalan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, tak akan dipandang Allah, karena tak termasuk di dalam catatan kitab induk. Kalau tak termasuk dalam kitab induk, berarti amalan yang dilakukan tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Allah sudah jelaskan lagi dalam surah Al-Kahfi 102, 103, 104. Akankah aku beritahu Muhammad kepadamu Muhammad orang-orang yang rugi kehidupannya di alam dunia ini? Siapa itu? Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya. Apa sebab sia-sia? Dia sudah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Dia sudah merasa, dia sudah salat. Dia sudah merasa, dia sudah puasa. Dia sudah masa, dia sudah zakat. Dia sudah merasa, dia sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi kata Allah, aku hapus semua amalan-amalan mereka itu. Tidak aku nilai sedikit pun amalan mereka lakukan. Disebabkan karena apa? Mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di dalam data itu. Ayat Allah yang di dalam data itu sebagai kendaraan, sarana, alat, teknik kita bisa kembali kepada Allah. Ya, jadi jangan kita tertipu dengan kehebatan. Ya, walaupun ada kita mendengar di YouTube di mana kan penceramah tentang makrifat itu sangat banyak sekali. Tapi mereka itu belum tentu mampu memahami ujung dari perjalanan makrifat itu. Ujung dari perjalanan makrifat itu ketika berjumpa dengan Allah. Apa saran untuk berjumpa dengan Allah? Wa may yarju bika rabbi falyamal amal shalih wa la yusyrik. Nah, ini ketegasan Allah di ibadah rabbi. Kalau kau pengen berjumpa dengan Allah, apa itu? Pertama kata Allah, beramal. Amal ini ada dua, amal yang nyata, ya, zahiriyah, yang nampak dipandang, bersuara, ya. Ada juga amalan. Itulah amalan kau, amalan. Itulah amalan syirk. Duduk, berdiri, berbaring, tetap selalu ingat kepada Allah. Bagaimana untuk ingat kepada Allah sementara kita belum ditunjukkan? Maka syarat untuk ingat itu harus kenal. Tak akan mungkin orang itu mampu mengingat kalau dia tidak kenal. Amat mustahil, amat menghayal mereka itu mau mengingat Allah tapi tak pernah dikenalkan tentang siapa itu Allah. Apa itu Allah? Sudah Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 35.
Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit, cahaya bumi. Masuknya cahaya itu seperti sebuah lubang yang tertembus. Cahaya di atas cahaya. Cahaya bumi terhubung kepada cahaya di langit karena ada seorang pembawa gelombang tali bulan. Seorang pembawa gelombang tali bulan, itulah yang disebut seorang wali yang mursyid. Mereka itu betul-betul utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Apa kata Allah? Satu ada padaku, satu ada pada kekasihku. Carilah kekasihku di alam dunia ini. Kalau ketemu kekasihku yang tahu menghubungkan kepada aku, maka ibadah akan tersambung kepada Allah. Kalau tersambung kepada Allah, apa hasil daripada tersambung itu? Akan berbalas. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, aku juga ingat. Kalau kau berjalan katamu, aku berlari berjalan. Artinya apa? Usaha, upaya dulu. Dengan segala potensi kemampuan yang kita miliki, ya, dengan kemampuan potensi yang kita miliki, usaha itulah yang membuat Allah sayang, kasih dengan kita. Karena fadhkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, artinya berusaha. Ya. Karena ingat itu artinya sudah ditunjukkan jalan bagaimana mengingat Allah itu. Maka bukan suatu hal yang sulit bagi orang-orang yang telah ditunjukkan. Ya, berbahagialah kita Bapak Ibu saudara-saudari masuk ke dalam wadah perguruan Tarekat Hak Nasabah ini. Saya tak pernah berpikir, saya sudah kata arang melintang sudah belajar di sana sini. Saya merasakan inilah ilmu yang terakhir, pelabuhan terakhir saya mempelajari ilmu tentang hakikat dan makrifat. Karena semua sudah ada di sini. Ya, tidak ada lagi di tempat-tempat lain. Ilmu sangat dasar ini, sangat luar biasa ini, ya, sangat rugilah apabila kita sudah mendapatnya, kita enteng-entengkan, kita bahkan sekali-kali mengerikan dibuang ilmu ini. Itulah sebodoh-bodohnya, sebuta-butanya, sekapir-kapirnya. Sudah ditunjukkan jalan untuk berhubungan kepada Allah, dibuang itu saja. Dianggapnya seperti sampah. Karena dia menghinakan Allah, menghinakan dirinya, maka wajib orang-orang seperti mati dalam keadaan hina. Balhum adantun, dia seperti binatang yang hina, tidak pantas dipanggil manusia. Karena manusia itu wajib dia akan kembali kepada Tuhannya. Kalau dia tidak sukses jadi manusia, dia akan kembali kepada dimensi yang lebih rendah lagi, yaitu kembali kepada binatang, nafsul tama, marah, lawamah, mahal. Maka apabila ketiga nafsu ini sudah lepas, kita akan masuk ke dalam nafsu nikmatinnya. Maka di sanalah kita dipanggil oleh Allah. Jiwa-jiwa yang suci akan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Karena Allah senang, Allah reda, kita juga reda kembali kepada Allah. Sehingga akhir dalam kehidupan kita adalah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saya rasa ya cukuplah penjelasan singkat ini, mungkin ada manfaatnya terutama untuk saya ya. Karena yang terdekat dengan mulut saya itu adalah saya. Ya. Tapi tidak ada salahnya pengetahuan yang ada pada kita ini kita bagikan kepada jamaah supaya apa? Untuk memotivasi. Dan ini sangat rawan, Bapak Guru sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Orang-orang yang kita harapkan, yang menuntut, membimbing kita, menunjukkan kita, mengarahkan kita bagaimana cara beribadah yang benar, ya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Betul-betul kita ini merasa kehilangan sama sekali. Ya. Tapi saya tidak akan pernah merasa kehilangan disebabkan kenapa? Walaupun fisik beliau sudah tidak ada lagi di alam dunia,
tapi jiwa Bapak Guru akan tetap hadir di tengah-tengah kita. Nasihat-nasihat beliau, arahan beliau, bimbingan beliau yang selalu mengaum di telinga kita ini tidak akan pernah kita lupakan. Beliaulah pejuang yang murni, beliaulah pejuang yang tangguh. Inilah figur yang patut kita contoh, Bapak Ibu ya. Yang kata ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin keterbatasan pemahaman saya, ya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.